kita akan membuka tabir yang menutupi asal-usulnya, maknanya, dan mengapa ia menjadi sumber kekuatan sekaligus kehancuran manusia. Kita akan menyingkap rahasia mengapa sebagian orang mampu menaklukkan nafsunya dan mencapai kedamaian sejati, sementara yang lain menjadi tahanan abadi bagi keinginannya sendiri. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh, tekan tombol subscribe, beri tanda suka, dan bagikan video ini, agar semakin banyak jiwa yang terbangun dari tidur panjangnya. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang memahami nafsu, tetapi tentang mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hatimu, dan bersiaplah menembus pintu rahasia dari nafsu yang tak pernah padam. Sejak manusia pertama ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, nafsu sudah menjadi bagian dari dirinya. Para ulama sufi menyebutnya sebagai an-nafs, lapisan jiwa yang menjadi sumber keinginan dan dorongan hidup. Ia bukan musuh, tapi bukan pula sahabat. Ia adalah ujian. Dalam kitab-kitab kuno, disebutkan bahwa bahkan setelah para malaikat bersujud kepada manusia, ada satu makhluk yang menolak. Bukan karena sombong semata, tetapi karena ia tahu manusia diberi sesuatu yang ia tidak punya, nafsu. Sebuah kekuatan yang mampu menjatuhkan, sekaligus meninggikan derajat manusia, melebihi para malaikat itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah peradaban, manusia selalu berusaha memahami rahasia kekuatan ini. Filsuf Yunani menyebutnya eros, api keinginan yang menjadi sumber gairah dan penciptaan. Para pertapa timur menamainya tanha, dahaga yang mengikat manusia pada siklus penderitaan. Dan para sufi menyebutnya nafs, gerbang menuju kesadaran sejati, bila mampu ditundukkan, tapi neraka jika dibiarkan menguasai. Nafsu bukan hanya tentang hasrat jasmani, ia jauh lebih dalam. Ia adalah dorongan untuk memiliki, untuk diakui, untuk menang, untuk menjadi yang paling tinggi. Ia bisa berwujud cinta, ambisi, bahkan doa, karena nafsu tak hanya membisikkan dosa, tapi juga menyamar dalam kebaikan. Bayangkan, seorang manusia yang menolong orang lain, tapi dalam hatinya tersembunyi keinginan untuk dipuji. Atau seseorang yang berdoa, bukan untuk mendekat kepada Tuhan, tapi untuk memperoleh kekuasaan dan kemuliaan. Itu pun bagian dari nafsu, halus, tak terlihat, namun nyata, mengikat hati. Para wali dan sufi besar selalu memperingatkan, musuh terberat manusia bukan iblis di luar dirinya, tapi nafsu yang bersembunyi di dalam dada. Karena iblis hanya menggoda, tapi nafsulah yang mengizinkan. Dan jika kita perhatikan, sejarah manusia penuh dengan kisah mereka yang ditaklukkan oleh nafsu. Raja yang kehilangan takhta karena keserakahan, pemimpin yang jatuh karena syahwat kuasa, bahkan orang alim yang tergelincir karena cinta dunia. Semua karena api yang sama, api yang dulu menyala di hati Adam, Hawa, Firaun, hingga kita hari ini. Namun, ada pula mereka yang berhasil menaklukkannya. Mereka yang menundukkan diri, membersihkan hati, dan mengendalikan keinginan hingga mencapai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebuah keadaan ketika manusia tidak lagi dikuasai oleh dunia, tapi menguasainya. Mereka inilah yang benar-benar merdeka, karena perjalanan kita baru saja dimulai, dan bagian berikutnya akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang bagaimana nafsu bekerja di dalam diri manusia, dan mengapa ia disebut api yang tak bisa padam. Bahkan setelah mati, ada satu rahasia besar yang sering terlupakan. Nafsu tidak bisa dimusnahkan. Ia adalah bagian dari sistem kehidupan yang tertanam dalam jiwa manusia. Yang bisa dilakukan bukanlah mematikannya, tapi menundukkannya. Karena ketika manusia berusaha membunuh nafsu, ia justru membunuh bagian penting dari dirinya sendiri, bagian yang membuatnya hidup, bergerak dan berjuang. Para guru spiritual kuno membagi nafsu ke dalam beberapa tingkatan. Yang paling rendah disebut nafsu amarah, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Ia hidup di dalam diri manusia yang dikendalikan oleh keinginan tanpa kesadaran. Setiap dorongan harus dipenuhi, setiap hasrat dianggap benar, dan setiap kesenangan menjadi tujuan hidup. Inilah akar dari kehancuran.
Namun bagi sebagian kecil yang mulai sadar, muncul tingkat berikutnya, nafsu lawwamah. Di tahap ini manusia mulai menyesal, mulai melawan dirinya sendiri. Ia masih tergoda, masih jatuh, tapi kini hatinya gelisah. Ia mulai bertanya, mengapa aku melakukan ini? Untuk apa aku mengejar hal-hal yang tak pernah membuatku tenang? Disinilah pertempuran sejati dimulai, bukan dengan dunia luar, tapi di dalam dada sendiri. Jika seseorang terus berjuang, suatu saat ia akan mencapai nafsu mulhamah, jiwa yang mulai mendapat ilham. Hati menjadi lebih peka, keinginan yang dulu liar mulai jinak. Ia masih memiliki hasrat, tapi kini hasrat itu diarahkan untuk kebaikan, bukan kebanggaan. Inilah tahap awal penyucian diri. Namun perjalanan itu tidak mudah. Setiap kali seseorang mencoba menundukkan nafsunya, nafsu akan bereaksi, bersembunyi di balik topeng kebaikan. Ia bisa menjelma menjadi rasa bangga karena telah berhasil menahan diri. Ia bisa berbisik, lihat, kau lebih suci dari yang lain. Dan pada saat itu, manusia jatuh lagi. Tapi kali ini dengan cara yang lebih halus, lebih licik. Itulah sebabnya para sufi berkata, setiap kali kau merasa telah mengalahkan nafsumu, itulah saat nafsumu menaklukkanmu dengan cara yang baru. Karena nafsu tak mati, ia hanya berubah bentuk. Kadang ia berwujud amarah, kadang cinta, kadang kebaikan, bahkan ibadah. Ia bisa menyamar menjadi segalanya. Selama ada aku yang ingin diakui, dimenangkan, atau disanjung di dalamnya. Dan di titik itulah, manusia akan memahami bahwa nafsu bukan hanya tentang perbuatan, tapi tentang kesadaran. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Itulah pertempuran yang tak terlihat, pertempuran yang sunyi, yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang mampu menatap dirinya sendiri dengan jujur. Karena nafsu selalu hidup di tempat yang sama, di hati manusia. Dan selama hati masih berdenyut, api itu akan terus menyala, menunggu untuk dijinakkan atau dibiarkan membakar segalanya. Semakin dalam seseorang memahami dirinya, semakin ia menyadari bahwa nafsu bukan hanya musuh yang berbisik dari dalam, tapi juga cermin yang memantulkan bayangan jiwanya sendiri. Dalam ajaran para sufi, dikatakan bahwa nafsu adalah hewan tunggangan jiwa. Jika dibiarkan liar, ia akan menyeret penunggangnya ke jurang. Tapi jika ditundukkan dengan kebijaksanaan, ia akan membawa manusia menuju kesadaran tertinggi. Namun, tahukah kau bahwa nafsu tidak hanya satu wujud? Ia terus berevolusi seiring tingkat kesadaran manusia. Setelah nafsu amarah yang mendorong pada keburukan, lawwamah yang menyesali dosa, dan mulhamah yang mulai menerima ilham, muncullah tingkatan yang lebih tinggi, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah titik di mana manusia tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Ia masih memiliki nafsu, tapi bukan lagi menjadi hamba dari hasratnya. Ia menjadi pengendali, tenang seperti samudra, tapi kuat seperti arus di dalamnya. Dalam kondisi ini, dunia tetap sama, tapi cara pandang terhadap dunia berubah total. Makanan, harta, cinta, dan kekuasaan, semua masih ada. Namun hati tak lagi bergantung padanya. Inilah kebebasan sejati. Namun perjalanan belum berhenti di situ. Di atas mutmainnah, ada nafsu radiyah, jiwa yang ridha dengan segala ketentuan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap takdir. Tidak ada lagi mengapa dalam kesedihan atau kehilangan. Yang tersisa hanyalah keikhlasan yang tulus, seperti embun di pagi hari, jernih dan tak meninggalkan jejak. Dan puncaknya adalah nafsu mardiyah, jiwa yang diridai. Inilah tahap di mana kesadaran manusia menyatu dengan kehendak ilahi. Segala tindakan, ucapan, dan pikirannya menjadi cerminan dari ketenangan batin yang sempurna. Ia tak lagi mengejar apapun, karena ia telah menemukan segalanya. Namun, berapa banyak manusia yang mampu mencapai titik itu? Kebanyakan berhenti di tengah jalan, bukan karena lemah, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa setiap kemenangan melawan nafsu membuka medan perang yang baru. Satu demi satu lapisan dibuka,
hingga akhirnya manusia sadar bahwa nafsu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan pintu menuju dalam diri. Dan disitulah rahasia terbesarnya, nafsu tidak pernah padam, karena ia adalah bahan bakar kehidupan itu sendiri. Tanpanya, manusia tak akan punya dorongan untuk berjuang, mencipta, dan mencari makna. Namun tanpa kesadaran untuk mengendalikannya, bahan bakar itu akan berubah menjadi api yang membakar segalanya. Di dunia yang semakin sibuk dan penuh godaan ini, banyak manusia modern tidak lagi berperang melawan nafsu. Mereka menyerah, bahkan bersahabat dengannya. Kenyamanan, gengsi, dan pencitraan menjadi agama baru. Nafsu disembah, bukan ditundukkan. Mereka mengejar kesenangan tapi kehilangan makna. Mereka memuaskan tubuh tapi mengosongkan jiwa. Dan disitulah letak ironi manusia modern, punya segalanya, tapi tak pernah merasa cukup. Maka benar adanya, seperti yang dikatakan oleh seorang arif, barang siapa menundukkan nafsunya, ia menemukan ketenangan, tapi barang siapa menuruti nafsunya, ia akan terus berlari tanpa tahu apa yang sedang ia kejar. Dan kini pertanyaannya, di sisi mana dirimu berdiri? Apakah kau sedang menunggangi nafsu, atau justru menjadi tunggangan darinya? Mengendalikan nafsu bukanlah tentang menjauhi dunia, melainkan tentang menguasai diri di tengah dunia itu sendiri. Para guru kebijaksanaan mengajarkan bahwa jalan untuk menaklukkan nafsu tidak dimulai dari peperangan yang keras, tetapi dari kesadaran yang lembut. Langkah pertama adalah menyadari kehadirannya. Setiap kali muncul keinginan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan untuk diakui? Pertanyaan kecil ini sederhana, tapi mampu menyingkap wajah asli nafsu. Ia memisahkan antara apa yang berasal dari hati dan apa yang berasal dari ego. Langkah kedua adalah menunda keinginan. Jangan langsung menuruti setiap dorongan yang muncul. Berikan jarak waktu, biarkan kesadaranmu menilai dengan jernih. Karena seringkali, nafsu kehilangan kekuatannya bukan karena dilawan, tetapi karena dibiarkan berlalu tanpa diikuti. Inilah rahasia dari kesabaran sejati. Langkah ketiga, bersihkan hati melalui diam. Diam bukan berarti pasif, tapi menenangkan badai di dalam diri. Carilah waktu sejenak setiap hari untuk duduk tanpa suara, menarik napas perlahan, dan mengamati pikiran yang datang dan pergi tanpa dihakimi. Dalam keheningan itu nafsu mulai kehilangan pijakan. Ia hidup dari reaksi, dan ketika reaksi berhenti, kekuasaannya pun melemah. Langkah keempat, kalahkan nafsu dengan amal yang tulus. Setiap kali keinginan muncul, ubahlah arah energinya. Jika muncul hasrat untuk pamer, ubah menjadi dorongan untuk berbagi. Jika muncul rasa iri, ubah menjadi doa agar orang lain diberkahi. Begitulah para bijak menaklukkan nafsu, bukan dengan menolaknya, tetapi dengan mengubah arah dayanya. Dan yang terakhir, minta bimbingan dari hati. Karena hati yang bersih akan tahu kapan sebuah keinginan adalah ujian, dan kapan ia adalah panggilan dari Tuhan. Hati adalah kompas jiwa, dan selama ia dijaga dengan kejujuran, ia tak akan menyesatkanmu. Mengendalikan nafsu bukan berarti mematikan semangat hidup. Justru sebaliknya, ia membuat hidup lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bayangkan jika dunia dipenuhi manusia yang mampu menahan diri, yang tidak diperbudak oleh hasratnya sendiri. Maka keadilan, kasih sayang, dan kedamaian bukan lagi utopia, melainkan realitas yang lahir dari hati manusia yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Mulailah dari hal kecil, dari satu dorongan yang kau kendalikan hari ini, sampai akhirnya kau menjadi tuan atas dirimu sendiri. Karena kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan nafsu yang tak pernah padam di dalam dirimu. Pada akhirnya, perjalanan menundukkan nafsu bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa dalam diri setiap manusia ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Cahaya dan kegelapan, keinginan dan kebijaksanaan, jiwa yang ingin naik, dan nafsu yang ingin jatuh. Dan di antara keduanya ada satu titik keseimbangan.
tempat di mana manusia tidak lagi diperbudak oleh keinginannya, tetapi juga tidak membunuh jiwanya sendiri. Ia hidup dengan kesadaran, dengan kendali, dengan arah yang jelas. Nafsu tidak pernah padam. Ia hanya berubah bentuk seiring kesadaran kita. Kadang ia membisikkan kesenangan dunia, kadang ia menyamar menjadi kebajikan yang membuat kita bangga. Namun pada hakikatnya ia selalu menguji satu hal, siapa yang sebenarnya berkuasa di dalam dirimu. Dalam setiap napas, dalam setiap keputusan, kita sedang menulis kisah antara dua kekuatan itu. Apakah kita menjadi penakluk atau tertaklukkan? Para bijak mengatakan barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Dan mengenali diri berarti menatap nafsu tanpa takut, tanpa lari, tapi juga tanpa tunduk. Hanya dengan begitu, manusia bisa naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tempat di mana hati menjadi damai, pikiran jernih dan jiwa tak lagi goyah. Ingatlah, setiap kali kau menahan amarah, setiap kali kau menolak untuk sombong, setiap kali kau memilih diam ketika bisa membalas saat itu, kau sedang menyalakan cahaya di dalam dirimu. Cahaya yang perlahan memadamkan api nafsu, hingga hanya tersisa kehangatan, bukan kobaran. Dan mungkin, di sanalah makna sejati dari hidup ini. Perjalanan panjang untuk mengembalikan diri kepada ketenangan yang dulu pernah ada sebelum dunia memperbudak kita dengan keinginan. Jadi, renungkanlah, apa yang sebenarnya kau kejar selama ini?